Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan Jakarta menjadikannya sebagai wilayah dengan berbagai pengaruh budaya. Keberagaman tersebut kemudian melahirkan berbagai kesenian, salah satunya tari lenggang Bekasi. Tarian ini merupakan hasil perpaduan budaya lokal dengan pengaruh luar. Salah satu unsur yang cukup menonjol adalah adanya gerakan yang terinspirasi dari tari salsa, yang kemudian dipadukan dengan karakter gerak Betawi Bekasi. Perpaduan ini menjadikan tari lenggang Bekasi terasa unik dan berbeda. Lenggang Bekasi dikenal dengan gerakannya yang lincah, dinamis, namun tetap lembut. Jika diperhatikan lebih dekat, setiap gerakan memiliki ritme yang khas. Perpindahan langkah yang cepat namun tetap terkontrol menunjukkan keseimbangan antara energi dan kelembutan. Gerakan tangan yang mengalir mengikuti irama musik menciptakan kesan harmonis antara penari dan pengiringnya. Ekspresi wajah penari yang ceria menjadi bagian penting yang memperkuat karakter tarian ini. Keseluruhan elemen tersebut menghadirkan suasana yang hidup dalam setiap pertunjukan. Di balik gerakannya yang ceria, tari lenggang Bekasi menyimpan cerita tentang kehidupan. Tarian ini menggambarkan keceriaan remaja putri pada masa penjajahan. Pada masa itu, perempuan memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. Namun, melalui tarian ini tergambar semangat dan keinginan untuk tetap mengekspresikan diri. Gerakan yang dinamis menjadi simbol dari kebebasan dan semangat untuk terus bergerak maju. Pemahaman mengenai tari lenggang Bekasi juga datang dari para pelaku seni yang terlibat langsung dalam pengembangannya. Berikut penuturan dari E.M. Bilyanti, pengajar di Sanggar Sinar Siliasi. Nama saya M. Bilyanti, saya tinggal di Rawalumbu. Saya pengajar di Sanggar Sinar Siliasi. Tari Lenggang Bekasi pertama kali ditampilkan itu di acara Pawai Budaya Purwakarta Bakorwil 2. Alhamdulillah mendapatkan penampil terbaik. Bekasi pertama kali ditampilkan itu di Gedung Sigrong Purwakarta. Sinopsis Tari Lenggang Bekasi yaitu penggambaran dari kehidupan remaja putri Kota Bekasi yang multikultur dan dinamis yang digambarkan dengan gerak-gerak tangkas lembut dan dinamis. Teknik untuk menarikan tari lenggang Bekasi, kita harus berproses dengan cara berlatih. Mungkin bisa bersama-sama berlatih di Sanggar Sinar Siliasi. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa tari lenggang Bekasi tidak hanya berkembang sebagai seni pertunjukan, tetapi juga memiliki perjalanan dan pencapaian yang membanggakan. Perkembangan tari lenggang Bekasi tidak lepas dari peran sanggar-sanggar seni. Sanggar menjadi ruang penting dalam proses pembelajaran dan pelestarian budaya. Di tempat ini, para penari tidak hanya belajar gerakan, tetapi juga memahami makna yang terkandung dalam tarian tersebut.
Proses latihan yang dilakukan secara berulang menjadi kunci untuk menguasai teknik tari dengan baik. Interaksi antara pelatih dan murid juga menjadi bagian penting dalam mentransfer nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain dari sisi pelatih, pandangan mengenai tari Lenggang Bekasi juga datang dari pelaku seni lainnya. Berikut ini penuturan dari trainer Astuti, pemilik Sanggar Candik Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya trainer Astuti. Saya pemilik Sanggar Tari Candik Ayu yang berlokasi di Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Di Sanggar Candik Ayu, kita bisa belajar berbagai macam tari daerah Nusantara. Salah satu yang dipelajari adalah tari Lenggang Bekasi. Tari Lenggang Bekasi merupakan ciri khas tari Bekasi, yang menceritakan adalah seorang remaja putri dengan gerak-gerak yang lincah mengikuti gerak tari Betawi, Bekasi, dan tari salsa dengan irama musik yang lincah diiringi dengan musik gambang kromong. Nah, tari Lenggang Bekasi sendiri diciptakan oleh Sanggar Sinar Seli Asih dengan pelatihnya Ibu E.M. Bilianti. Sudah banyak dikenalkan di berbagai wilayah, bahkan sampai ke mancanegara karena kelincahan gerakannya. Tarian ini bisa ditarikan secara tunggal maupun ditarikan secara kelompok. Bahkan pernah ditarikan secara massal di Stadion Kota Bekasi pada saat hari ulang tahun PGRI yang ke-72 yang dihadiri juga oleh Presiden Indonesia Bapak Jokowi. Sebagai pimpinan Sanggar Candik Ayu, saya mengajak untuk para remaja, baik putra maupun putri, para generasi muda, ayo cintai budaya sendiri. Kita belajar mengenal budaya daerah kita sendiri, khususnya seni tari. Jangan malu untuk melakukan, untuk berprestasi pada bidang seni budaya nasional. Semangat untuk para generasi muda menciptakan prestasi dan berkreasi seni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Keterlibatan berbagai sanggar menunjukkan bahwa tari Lenggang Bekasi terus berkembang dan diperkenalkan ke berbagai kalangan. Tari Lenggang Bekasi bukan hanya sekedar rangkaian gerak yang indah. Ia merupakan bagian dari identitas budaya yang lahir dari perjalanan sejarah dan pertemuan berbagai budaya. Di tengah perkembangan zaman, keberadaan tari ini menjadi pengingat bahwa budaya lokal tetap memiliki ruang untuk hidup dan berkembang. Melalui upaya pelestarian yang terus dilakukan, tari Lenggang Bekasi diharapkan dapat terus dikenal, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga hingga ke tingkat yang lebih luas. Tari Lenggang Bekasi telah ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Bahkan, tarian ini pernah dibawakan secara massal dalam sebuah perayaan besar di Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa tarian ini masih memiliki tempat di tengah masyarakat. Namun, di era modern, pelestarian budaya menghadapi berbagai tantangan.
Perubahan minat dan perkembangan teknologi menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan seni tradisional. Meski demikian, teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya ke khalayak yang lebih luas.